Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Cindy selaku host di kesempatan hari ini. Oke Pak, langsung aja. Nih Pak, di kesempatan hari ini kan banyak nih Pak. Saya melihat di masyarakat luar itu banyak sekali yang membicarakan tentang keistimewaan bulan Ramadan, terutama tentang Lailatul Qadar, nih ya Pak. Nah di Ramadan ini Lailatul Qadar itu sangat menonjol. Nah tapi mereka banyak sekali yang bingung bagaimana cara untuk menggapai Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sih menggapai Lailatul Qadar dengan Al-Quran? Bisa tolong jelaskan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma yassir umurana waftah qulubana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahzina tasyita sahla. Baik, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi sarana dakwah kita. Amin. Kita mendapatkan sedekah pahala jariah dari media. Terkait tentang bagaimana menggapai Lailatul Qadar melalui atau dengan Al-Quran ya. Iya, jadi Pak. memang Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena bulan ini diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian ada juga di antara waktu-waktu atau hari-hari di bulan ini, yaitu hari-hari utama, terkhusus 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di situ ada satu malam yang dia diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kemudian fadilahnya itu seperti 1000 bulan ya. Jadi kalau barang siapa yang beribadah pada malam itu, tidak harus seluruhnya dari awal hingga akhir, tapi barang siapa yang punya kesempatan beribadah pada malam itu, maka itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Tentu kita harus merencanakannya ya, banyak persiapan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang puasa Ramadan penuh iman, penuh persiapan, Allah hapuskan dosanya telah lalu. Kemudian juga dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena penuh iman dan persiapan, perhitungan, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Jadi setiap kita harus merencanakan. Makanya disebutkan, dirahasiakan oleh Allah, yang tahu hanya Allah. Nabi pun nggak tahu waktunya, tapi disebutkan di waktu-waktu ganjil, gitu ya. Tapi kan masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu. Ketika kita menetapkan menetapkan awal Ramadan saja kan ini kan masih kira-kira ya, masih perkiraan ya. Mungkin benar mungkin salah, sehingga kadang-kadang gini, kalau kita anggap hanya orang ambil malam ganjilnya saja, ternyata meleset. Malam ganjil yang kita anggap ternyata bagi orang itu malam genap gitu kan. Makanya kita harus mempersiapkan waktu-waktu itu untuk yang terbaik gitu ya, dengan ibadah Al-Quran. Kemudian memang ketika berbicara tentang Al-Quran, ini kita berbicara tentang satu mukjizat yang mulia kepada Nabi Muhammad, dan untuk kita juga yang sifat mukjizatnya itu sampai saat ini. Jadi tidak terputus ketika Nabi Muhammad saja, hingga saat ini kita pun akan merasakan mukjizatnya Al-Quran ketika kita dekat menjadi sahabat Al-Quran. Disebutkan dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk para sahabatnya. Jadi ya, kita berharap kita jadi sahabatnya. Kalau sahabat di dunia itu kan ya, kadang-kadang kita punya teman-teman baik kalau kita lagi senang. Iya. Kita lagi ulang tahun, nanya duit, semuanya menjadi teman kita gitu.
Tapi begitu kita bokeh, dapat masalah, kemudian kita kira-kira mau butuh pertolongan mereka pada pergi dari kita. Makanya hendaknya kita ini jadi sahabat Quran di saat susah, di saat senang. Di saat kita sedang lapang, di saat kita sedang sempit, ya kita harus jadi sahabat Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga nanti Al-Quran juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Terkhusus nanti ini memang terkait banyak ya Ramadan dengan Al-Quran, Lailatul Qadar ini hubungannya sangat erat gitu ya. Dikatakan Lailatul Qadar itu, para ulama itu menyebutkan beberapa makna. Qadar di antaranya adalah ketetapan. Jadi nanti di Lauhul Mahfuz itu catatan kita ke depan setahun yang akan datang itu bisa diubah pada tahun ini, pada hari Lailatul Qadar, diubah sama Allah gitu ya, dengan amal kita. Maka kita berusaha untuk mendapatkan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dianggap qadar itu maknanya sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu jutaan malaikat turun ke muka bumi. Jutaan malaikat turun ke muka bumi sehingga seolah-olah bumi jadi sempit. Makanya kita berharap begitu para malaikat yang mulia itu turun ke bumi, ya kita sedang beribadah, sehingga nanti kita dicatat dengan amal yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya, tapi paling tidak pada malam ini kita merencanakan amal yang banyak gitu. Amal apa saja, bisa sholat, bisa qiyamul lail, baca Quran gitu, atau sedekah gitu ya, atau zikir gitu. Di antara sebaik-baiknya zikir ya baca Quran. Kalau kita mau mengamalkan semua mungkin sulit ya, tapi kita harus ambil amalan-amalan sederhana. Tapi amalan sederhana ini jadi amalan yang malah besar dinilai di sisi Allah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri, kalau kita lihat dari definisi Al-Quran itu kan, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal, dia adalah kalam Allah, jadi pembicaraannya Allah. Kalau kita kan sebagai dosen gitu ya, ada tulisan-tulisan walaupun sedikit ya. Kalau tulisan-tulisan kita, jurnal kita, makalah kita, kemudian ada sebagian dari yang kita teliti itu dikutip orang, kita senang banget gitu. Tulisan saya yang satu yang sederhana itu dikutip orang 10, ada 15, ada 20, senang. Ini kalamnya Allah. Bukan hanya dikutip, tapi dihafal, tapi dibaca terus menerus. Kita tentu Allah lebih senang lagi daripada kita gitu ya. Maka lagi-lagi kita berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Oke Pak, sebelum diakhiri saya ada pertanyaan nih. Ya. Nih, terutama untuk diri saya Pak ya. Saya tuh dari tahun-tahun yang lalu saya tuh ingin sekali mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Dan saya juga tidak tahu kapan sih. Ya. Secara tidak sadar gitu. Nah, cara untuk menumbuhkan dan untuk lebih meyakini gitu, untuk mengerjakan amalan-amalan yang bersifat untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa itu? Ya, kalau kita nggak tahu fadilah sesuatu, nggak tahu nilainya sesuatu, maka kita akan sepelekan. Ada jam biasa gitu, kita akan sepelekan. Tapi kalau ternyata jam itu ada mutiaranya, ada emas, kita akan berusaha mendapatkan dengan sungguh-sungguhnya gitu ya. Sama dengan betapa banyak orang menyanyiakan Ramadan secara umum ya. Apalagi Lailatul Qadar, orang lagi sibuk dari Lailatul Qadar ya sibuk yang lain, gadget atau yang lain gitu ya. Yang ya perkara-perkara yang kadang-kadang ya maknanya kurang. Maka kita harus tahu dulu malam Lailatul Qadar ini suatu malam yang dia nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa lama?
para ulama menyebutkan 1000 bulan itu kira-kira 82 tahun. Kan nggak mungkin kita beribadah selama 82 tahun kan? Makanya di salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah amalannya sedikit, tapi pahalanya itu kadang-kadang menjangkau usia orang-orang yang terdahulu. Makanya kemungkinan kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, ya dosa-dosa kita dihapuskan. Maka penting bagi kita berharap gitu ya, mencari-cari, menunggu-nunggu gitu ya, merencanakan malam kita ke masjid itu baca Quran. Kalau malam ini Lailatul Qadar, sudah itu bukan merasa puas, sudah alhamdulillah besok kayaknya malam ini belum, besok lagi dicoba lagi. Berarti tidak apa-apa ya kita tuh berangan-angan untuk mendapatkan gitu. Berangan nggak boleh, berharap. Iya. Kan berharap dengan berangan iya. beda. Kalau berangan itu kita punya keinginan tapi nggak mau prosesnya, nggak ada prosesnya. Tapi kalau berharap seperti seorang petani dia sudah nanam, begitu biji buahnya, bunganya sudah mulai tumbuh, dia bilang, mudah-mudahan paling nggak nih 2 bulan lagi udah panen. Nah, itu dia berharap. Kenapa? Karena dia sudah mulai punya persiapan. Gitu. Jadi yang benar berharap bukan berangan. Ini Pak, saya mau bertanya lagi. Selain dari menggapai Lailatul Qadar dengan Al-Quran, ada nggak sih amalan lain yang bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya, jadi tentu kita nggak cukup dengan beramal sendiri. Kalau Rasul mengajarkan begitu malam terakhir menjauh dari tempat tidur, kemudian pinggang itu diikat erat-erat, maksudnya bukan diikat bukan. Maksudnya jangan banyak tidur, jangan banyak makan, menghidupkan malam, bangunkan anak, bangunkan suami, bangunkan istri untuk menghidupkan malam. Kalau kita punya teman, ayo teman-teman, jangan banyak tidur malam ini, kita ibadah gitu. Nanti walaupun kita baca Quran, ngantuk sebentar, nanti bangun lagi, baca Quran lagi gitu. Atau zikir dengan istighfar. Dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena mohon maaf ya, disebutkan dalam hadis, Rabbima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaka falam yughfaruna. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkannya, dia tidak diampuni dosa. Maka lagi-lagi penting bagi kita banyak istighfar, minta ampun gitu ya. Apalagi kalau dalam Al-Quran, dalam hadits qudsi disebutkan, man shaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala as-sa'ilina min khalqi atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang disibukkan dengan baca Quran, berzikir kepadaku sehingga dia lupa meminta kepadaku, aku akan berikan padanya sebaik-baik dari apa yang diminta makhluk di bumi. Jadi ya kadang-kadang kan kita harus tahu diri ya. Banyak orang ibadahnya sedikit tapi doanya banyak. Infaknya cuma 2.000 tapi minta sehat, minta keluarga, minta sukses, minta jadi PNS gitu ya. Tapi kalau kita baca Quran yang banyak-banyak, sehingga kadang-kadang ya Allah saya mau minta kok malu ya, dan baca Quran aja. Itu otomatis Allah akan berikan kepada kita ya pengampunan. Allah berikan kepada kita pahala yang besar. Allah berikan kepada kita keberkahan. Meluangkan waktu dengan Al-Quran. Oke, itu bikin. Oke, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kultum pada kesempatan hari ini. Ya, saya ada sedikit pantun jalan-jalan ke Padang, jangan lupa mampir di rumah Gadang. Kalau mau kultumnya panjang, jangan lupa diundang. Oke Pak, langsung kita akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.